Mas. Berapa kelompokan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dwi Skanto, kemudian ada Rahanita Rama dan juga Lulus Dayanti. Pada malam hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan pesaing. Pertama akan dibacakan oleh Mbak Lulu. Terima. Monggo Mbak Lulu. Lingkungan pesaing, analisis pada lingkungan pesaing pada MS Glo. Suaranya banding nggak? Ora kan? Mantul Pak? Tidak. Manajemen strategi. Manajemen strategi. Hah? Suaranya. Wis. Kesana suara kurang. Wis. Yang pertama ada pengertian dari manajemen strategi. Manajemen strategi menurut Peirce and Robbins tahun 2008 mendefinisikan manajemen strategi sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang merupakan hasil dari formula dan implementasi dari rencana yang telah didesain untuk mencapai tujuan perusahaan. Lingkungan internal. Dalam lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan memiliki dampak langsung dan khusus kepada perusahaan. Lingkungan internal perusahaan menggambarkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, fisik, finansial perusahaan, dan juga dapat memperkirakan kelemahan atau weakness dan kekuatan dan serta perkembangan atau manajemen perusahaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal. Dalam lingkungan eksternal ada faktor-faktor yang mempengaruhi arah dan tindakan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi struktur dan perusahaan internal perusahaan disebut sebagai faktor eksternal atau lingkungan eksternal. Tujuan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengembangkan daftar terbatas peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan dan ancaman harus dihindari. 5 kekuatan dalam persaingan. 5 kekuatan persaingan masuknya pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers, serta persaingan di antara pesaing yang ada menyatakan bahwa pesaing dalam suatu industri tidak hanya terbatas pada para pemain yang ada. Pelanggan, pemasok, produk pengganti, serta pendatang baru, potensial semuanya merupakan pesaing. Bagi perusahaan-perusahaan dalam industri dapat lebih atau kurang menonjol tergantung pada situasi tertentu. Keunggulan bersaing. Berbeda ya? Keunggulan bersaing termasuk bagaimana mempertahankan merupakan konsep kunci dalam manajemen strategi pada dasarnya. Manajemen strategi menekankan kegiatan perusahaan sebagai upaya mencapai posisi keunggulan kompetitif di atas pesaingannya dalam melayani pelanggaran sarana perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Radina Rahma. Selanjutnya ada hasil investigasi perkembangan industri kosmetik di Indonesia sangatlah pesat.
di mana banyak sekali brand-brand kosmetik yang beredar di pasaran. Banyak sekali brand kosmetik yang beredar, baik itu brand lama yang sudah terkenal maupun brand baru yang banyak bermunculan. Kondisi tersebut menuntut agar produsen, distributor, dan juga reseller lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi dan memasarkan produk kosmetiknya. Kebumen memiliki banyak sekali distributor kosmetik Kebumen memiliki banyak sekali distributor kosmetik dari berbagai brand ternama, yaitu yang tentunya persaingan mereka pun semakin ketat. Begitu juga distributor MS Glow yang ada di Kecamatan Bulus Pesantren, mereka juga dituntut harus melawan persaingan yang ada di tengah beredarnya banyak sekali brand kosmetik. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal. Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada sumber daya manusia, yang ketiga ada produk, yang keempat ada harga, yang kelima ada promosi, dan yang terakhir ada lokasi. Manajemen outlet distributor resmi MS Glow ini berdiri sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020. Outlet ini didirikan oleh Ana Septiani Mutia yang beralamat di Banjurpasar, Bulus Pesantren. Outlet ini terletak di Jalan Kejayan, Desa Bocor, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Outlet ini merupakan salah satu cabang distributor resmi kosmetik brand MS Glow. MS Glow merupakan salah satu brand kecantikan yang terkenal di Indonesia. Sumber daya manusia. Outlet distributor resmi MS Glow yang berada di Kecamatan Bulus Pesantren ini dimiliki oleh Ana Septia. Outlet ini dikelola sendiri, tidak memiliki karyawan. Walaupun demikian, owner distributor cabang Bulus Pesantren memiliki kemampuan menangkap suatu peluang dengan baik. Hal tersebut terbukti dari latar belakang berdirinya outlet tersebut sesuai dengan hasil wawancara, yaitu menyadari akan peluang yang ada ketika adanya virus COVID-19 yang menyebabkan anak sekolah libur dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya. Kebutuhan kosmetik juga semakin tinggi yang mendatangkan peluang bagi sang owner untuk memulai bisnis tersebut. Yang bisa kamu suruh-suruh kayak gitu, bilang kan berarti itu minta tolong. Tapi sih Bi, suaramu di mute, Bi. maaf Selanjutnya. Selanjutnya. Sebentar ya teman-teman, ada kesalahan teknis. Nah, selanjutnya ada produk. Outlet ini menyediakan bermacam-macam produk dari MS Glow dan bisa dikatakan sudah sangat lengkap sesuai dengan kebutuhan konsumen. Outlet ini juga menyediakan produk dari brand lain yang merupakan permintaan pasar yang sering dicari oleh konsumen. Hal ini merupakan salah satu strategis yang bagus karena outlet tersebut tidak hanya menyediakan satu, tapi menyediakan produk lain yang diminati pasar. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Dwi. Kemudian harga outlet. Outlet ini menawarkan harga yang relatif murah. Harga pembelian di outlet adalah sama jika dibandingkan dengan harga yang ada di marketplace. Hal tersebut karena outlet ini menawarkan harga resmi dari MS Glow itu sendiri. Strategi tersebut dinilai cukup ampuh menurut ownernya karena di era belanja online sekarang ini harga marketplace jauh lebih murah. Sedangkan outlet ini menawarkan harga yang sama sehingga konsumen akan lebih suka membeli langsung di outlet untuk melihat langsung produknya. Kemudian promosi. Outlet ini mempromosikan produknya melalui marketplace dan sosial media. Dengan diawali dari promosi melalui WhatsApp untuk menjangkau teman-temannya, sehingga sampai sekarang ini semakin meluas ke promosi melalui
marketplace. Oh, kemudian lokasi. Outlet ini berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu tepat di pinggir jalan utama. Kemudian pada daerah sekitarnya juga belum ada outlet sejenis yang menjual produk kecantikan, sehingga memungkinkan outlet tersebut dapat lebih banyak menarik konsumen pada daerah tersebut. Kemudian analisis lingkungan eksternal. Masyarakat Bulus Pesantren mayoritas adalah petani dengan perekonomian yang cukup stabil, dengan jumlah masyarakat yang cukup padat, dengan jumlah usia pelajar yang cukup banyak. Kemudian masyarakat Bulus Pesantren memiliki jumlah penduduk wanita usia pelajar dan produktif cukup tinggi, sehingga kebutuhan akan produk kecantikan juga tinggi. Ancaman outlet baru juga dimungkinkan sangat rendah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya outlet baru yang menjual produk serupa. Akan tetapi, owner tetap optimis karena owner terus mempromosikan dan memberikan banyak promo sehingga akan lebih diminati konsumen. Kemudian kesimpulannya, owner outlet ini memiliki kemampuan menangkap peluang yang baik. Kemudian strategi yang dilakukan dengan memberikan banyak promo menarik khususnya mahasiswa yang berarti bertarget, maka memungkinkan lebih banyak juga pembelinya. Lokasi yang strategis didukung oleh ekonomi dan sosial budaya daerah sekitar yang tidak terlalu jauh ketinggalan dari kota, maka pemilihan lokasi outlet sangatlah bagus dan bisa terus berkembang. Konsistensi owner dalam memberikan pelayanan yang baik dengan menyediakan kebutuhan pasar akan berpotensi juga menarik lebih banyak pembeli. Terima kasih. Kasbun. Monggo yang mau bertanya silakan dipersilakan. Izin bertanya. Oke, Mbak. Siapa yuk? Izin bertanya Mas Dwi. Kelompok berapa? Iya, Mbak Kiki kan? Maaf tadi kepencet. Izin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara owner MS Glow itu menghadapi persaingan bisnis di era yang saat ini tuh harga MS Glow di Kebumen itu udah anjlok gitu. Maksudnya kayak pada banting-bantingan harga gitu. Gimana cara menghadapi hal tersebut? Iya, terima kasih Mbak Rizky. Kedengeran kan suaranya? Iya, dengar jelas. Silakan jika ada yang lainnya. Ayo yang lain lagi dong. Kalau nggak ada yang lain, langsung aja tak coba jawab. Jadi sesuai dengan wawancara, speakernya dikecilin. Jadi sesuai dengan wawancara yang kita lakukan kemarin itu bahwasanya strategi yang diterapkan itu adalah penerapan mengadakan promo-promo khusus bagi banyak mahasiswa gitu. Jadi promo tersebut bertarget. Artinya bertarget itu promo tersebut
bagikan ke orang-orang yang sekiranya emang membutuhkan produk kecantikan. Kemudian untuk menghadapi harga yang bandingan harga itu, si owner dari distrik outlet tersebut bingung. Mohon maaf Mbak Rizky sebentar ya. Mas Dwi gugupan banget. Iya Mbak Nita, slow aja. Jadi menurut izin melanjutkan, maaf. Jadi menurut kelompok kami, utamanya menurut saya, jika persaingan bisnis yang dengan permainan harga, dengan bandingan harga itu sebenarnya strategi yang salah. Jadi seharusnya memberikan harga yang kompetitif, harga yang standar, akan tetapi memberikan pelayanan yang lebih baik. Contohnya yang dilakukan oleh owner salah satu distributor ini yang kami bahas ini. Jadi beliau itu melakukan strategi bahwasanya dengan memberikan harga yang standar yang termasuk murah sesuai di marketplace gitu. Harga standarnya MS Glow, akan tetapi memberikan pelayanan yang berbeda dengan outlet lainnya, misalkan dengan memberikan promo, dengan memberikan giveaway, hadiah-hadiah kecil-kecilan kayak gitu, jadi dapat menarik pembeli. Mungkin seperti itu ya Mbak Kiki. Iya, tapi kadang justru malah toko yang banting harga gitu. Itu kayak gitu nggak? Maksudnya yang mengawali banting harga, misal dari harga berapa ratus, anjlok dari berapa ratus, itu kadang malah toko yang kayak gitu. Itu promonya kayak gitu juga nggak? Apa masih yang normal-normal aja? Enggak sih, untuk yang outlet yang kami investigasi kemarin, yang kami dapatkan itu mereka tidak tidak membanding harga yang secara keterlaluan gitu loh. Intinya mereka hanya sekedar memberikan promo, mungkin memberikan bonus kecil kayak gitu, kayak aksesoris kayak gitu, bonus aksesoris. Jadi nggak terlalu, harganya itu nggak terlalu jauh dari harga standarnya kayak gitu Mbak. Jadi nggak banding harga yang banget gitulah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini informasinya sangat membantu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Kiki, semoga bisa diterapkan di usaha nih panjenengan juga yang ikutan MS Glow juga. Amin, terima kasih Mas Dwi, terima kasih kelompok 3. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Mas Dang yang bertanya di chat ya Mas. Yang pertanyaannya itu memadukan jamu atau ramuan dengan produk kecantikan, ikut menggerakkan pasar kosmetik dan personal care. Selain itu banyaknya merek lokal meningkatkan penjualan industri dalam negeri. Bagaimana untuk mendorong industri kecantikan seperti skincare MS Glow agar mempertahankan kualitasnya dan ketersediaannya?
Mungkin ini bukan dari pembahasan kami ya Mas ya, ini karena kita investigasi distributor Mas. Kita lebih membahas ke bagaimana distributor itu tetap dapat menjualkan produknya di era gempuran banyaknya brand-brand lainnya. Akan tetapi mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Dang. Untuk mendorong kecantikan seperti MS Glow agar mempertahankan kualitasnya dan ketersediaannya itu mungkin dari perusahaannya atau produsen MS Glow itu mungkin dengan menganalisa pasar Mas, menganalisa pasar yang dimaksud adalah apa sih kebutuhan di pasar, bagaimana kebutuhan saat ini. Saya kata-kata nih yo. Maaf Mas, izin melanjutkan Mas. Jadi mungkin strategi untuk mendorong industri tersebut itu dengan mengamati ya Mas kebutuhan pasar itu yang seperti apa. Terus juga kalau memang memadukan jamu atau ramuan tersebut adalah salah satu untuk mendorong apa namanya produk lokal Indonesia, asli Indonesia itu mungkin itu cukup bagus juga. Mungkin itu juga perlu didorong dari semua pihak ya Mas, mungkin dari si pemakai atau distributor, mereka memberikan masukan-masukan ke produsen MS Glow tersebut. Akan tetapi mungkin Mas Dang mungkin cukup sekian Mas Dang, aku bingung kata-katanya gimana. Terima kasih Mas Endang sudah menerima jawabannya. Karena waktunya 7 menit lagi, apakah masih ada yang mau bertanya? Selanjutnya kan akan mau ganti kelompok. 7 menit lagi ya. Itu pertanyaan di chat lo. Wis 7 menit maning. Oke, jadi Itu pertanyaan Mbak untuk Nita. memastikan bahwa produk yang dipasarkan adalah ori itu, khususnya di tempat yang kami investigasi itu, beliau memastikan produk yang diambil itu resmi dari distributornya ya. Jadi kan beliau itu reseller, dia mengambil dari distributor asli ori MS Glow tersebut. Jadi untuk ownernya itu kan beliau mengambilnya langsung di tempatnya MS Glow tersebut. Nah, maksudnya tempat distributornya. Kami juga nggak terlalu paham betul, soalnya kami tidak sampai segitu sih kemarin. Jadi pada intinya beliau sih tetap berusaha memastikan bahwa produknya itu asli. Karena produk yang asli itu memiliki barcode dan juga ada BPOM-nya. Seperti itu mungkin Mbak Nita. Terima kasih. Gimana Mbak Nita? Ya sudah. 5 menit lagi, nggak ada yang tanya. Mau lanjut kelompok lain. SS dulu. Ya udah, on kamera. Orang Mudun sedon kok kesel. cepetan, orang kesuwen pada on cam.
Kakak Rita, Kakak Abi, Rizka, Siska, Rizky. Cepet, Bis ya? Gus. Kak SS ya. 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Sudah. Menutup. Baik, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika jawaban dari kelompok kami kurang lancar atau gimana lah. Kita cuma sebisanya aja. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Oh ya, sebelumnya dilanjut untuk kelompok selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.